yang sifatnya adalah ijmali, global, ya, jadi bagaimana mereka memahami Islam secara global, tapi juga ada pandangan-pandangan sifatnya furu'iyah. Furu'iyah itu cabang-cabang. Sehingga kemarin kita coba untuk melakukan satu pemberian materi yang menyangkut madhab, karena madhab adalah bagian cara yang paling mudah untuk melihat bagaimana sebenarnya Islam itu berbeda-beda gitu. Jadi madhab-madhab tidak melihat pemikiran jamaah-jamaah atau golongan-golongan, maka kita sulit untuk melakukan satu. Oh maaf, ini presensi dulu ya atau gimana? Sebentar, ini saya lupa presensi ya. Ya, ini sebentar, saya akan coba untuk presensi dulu biar teman-teman bisa sebentar. Sudah kelihatankah presensinya? QR-nya? Halo? Sudah, Pak. Ya, sebentar, ini saya akan melakukan presensi dulu, nanti dilanjutkan. Mohon maaf, saya tadi terlalu cepat ya. Bentar, ini apa namanya? Ini kok error ya, sebentar. Oke. Ya, mohon maaf, ini presensi dulu saya lupa.
Masih adakah? Kalau ada, oh masih. Ya, kita nunggu sebentar teman-teman yang mau presensi. Sudahkah? Oke, oke masih ada. Masih ada? Yang belum? Oke. Presentasinya sudah kelihatan lagi? Halo? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Nah, jadi ini yang kita coba untuk melakukan satu proses bagaimana melihat pemikiran-pemikiran agama Islam di Indonesia, terutama pada periode-periode awal, ya. Dan inilah yang kemudian kita lihat dalam konteks Indonesia itu yang kemudian banyak muncul pemikiran-pemikiran yang ada yang mayoritas, ada yang minoritas. Karena pemikiran terhadap hukum Islam ini memang ada yang mengalami proses penolakan ya. Jadi pemikiran Islam yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam itu banyak menolak. Nah, di dalam perkembangannya Islam di Indonesia ini kemudian mengerucut satu aliran, satu pemikiran yang mayoritas dianut oleh Muslim Indonesia, yaitu apa yang disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi saya tidak akan bicara Syiah, saya tidak bicara tentang Jabariyah, ya, tentang Qadariyah dan sebagainya, tetapi bicara tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di dalam konteks Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, jadi kalau kita melihat penganut mazhab, ya, jadi Islam yang banyak menganut mazhab, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini menganut 4 mazhab. Ya, jadi kemarin kita sudah punya ada mazhab Hanafi, Hambali, Syafi'i, dan Maliki. Ya, ada 4 mazhab yang menjadi mazhab yang diakui ya, kebenarannya khususnya untuk Indonesia. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mempercayai 4 mazhab itu. Ya. Jadi apakah nanti Muhammadiyah, apakah NU itu mengakui 4 mazhab itu? Jadi Muhammadiyah mengakui mazhab 4, ya. NU juga, tapi memang ini kecenderungan dua berbeda. Ya. Pertama di dalam mazhab-mazhab yang menggunakan cara memahami Islam secara rasional. Jadi nanti Muhammadiyah memilih mazhab yang lebih rasional, sementara NU itu rasional dan tradisional. Jadi NU itu memilih dua perspektif itu. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah ini artinya adalah jamaah atau golongan yang mengaku sebagai ahli sunnah, ahli rasul, ahli hadis, ahli di dalam, ahli bukan arti
kemampuan ya, tapi ada arti adalah kelompok yang mengaku sebagai jamaah yang meniru ya, dan mengakui sunnah Rasul. Ya. Jadi ini ahlus sunnah, artinya mereka mengakui dan melaksanakan ajaran berbasis pada ajaran Rasul. Ya. Jamaah itu kelompok. Jadi di sini ahlus sunnah jamaah adalah kelompok yang mengakui dan menjalankan agama Islam berdasarkan pada ajaran sunnah, berdasarkan ajaran Rasul. Itu namanya ahlus sunnah wal jamaah. Jadi sampai sini teman-teman biar paham apa yang disebut dengan ahlus sunnah wal jamaah. Ya. Jadi kelompok yang mengakui dan menjalankan Islam dengan berdasarkan pada sunnah Nabi, berdasarkan pada hadis Nabi. Jamaah itu kelompok, ya. Jadi secara berkelompok, secara berjamaah. Nah, di dalam pemikiran ahlus sunnah wal jamaah itu ada yang disebut dengan konsep Islam rahmatan lil alamin. Jadi pemikiran ahlus sunnah jamaah itu banyak. Jadi kalau kita lihat dari pemikirannya itu ada pemikiran yang berkaitan dengan tauhid, gitu kan. Ada pemikiran mengenai syariah, ada fikih, gitu. Ada mengenai kenabian, nububiyah, ya. Ada mengenai ilahiyah, ketuhanan. Gitu. Jadi pemikiran ahlus sunnah wal jamaah itu banyak sekali. Tetapi ada satu hal yang penting di sini adalah Islam yang rahmatan lil alamin. Jadi konsep Islam rahmatan lil alamin ini menurut ahlus sunnah wal jamaah itu seperti apa? Gitu. Kenapa saya memilih Islam rahmatan lil alamin? Karena kalau kita bicara teologi mengenai akidah itu urusannya filsafat. Ya, teman-teman nggak nyambung nanti, terlalu rumit gitu ya. Kalau kita bicara syariah nanti banyak terlalu hukum, ya, banyak bicara hukum. Ya, nanti bagaimana istinbat hukum atau mengkodifikasi hukum dan sebagainya menurut berbagai macam madhab, ya itu terlalu rumit, itu urusannya fakultas hukum nanti atau YIN itu ya di UIN gitu. Nah, sementara kita di sini ingin mencoba untuk melihat bagaimana sebenarnya Islam itu memiliki sudut pandang di dalam konteks memahami alam ini sebagai sebuah kesatuan kerukunan yang penuh dengan rahmat. Gitu. Jadi Ahlus Sunnah Jamaah ini memandang bagaimana Islam hadir itu sebagai rahmat, sebagai cara untuk menyelesaikan berbagai masalah. Bukan memunculkan masalah, tapi seharusnya memberikan solusi bagaimana masalah itu bisa diatasi. Nah, itu yang kemudian seringkali Ahlus Sunnah Jamaah mengambil konsep atau terminologi atau pemahaman mengenai Islam sebagai rahmatan lil alamin. Nah, Islam sebagai rahmatan lil alamin itu konfigurasinya seperti ini. Jadi konfigurasi itu adalah konstruksinya. Ya. Yang pertama adalah Allah. Allah itu ya nomor satu. Allah itu adalah al-a'la yu'lal ula. Jadi yang tertinggi di antara yang tertinggi itu adalah Allah. Allah itu al-ulya la yu'la alaih. Tertinggi dan tidak ada yang menyamai. Gitu ya. Jadi itu Allah. Sehingga ketika kita bicara konfigurasi rahmatan alamin, sumber dari segala sumbernya dalam bahasa yang lain disebut sebagai kausa prima. Ya, kausa prima. Itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada level yang kedua namanya Al-Quran. Di sini kita lihat bagaimana sebenarnya posisi Islam ini menempatkan Al-Quran. Jadi Al-Quran jadi bagian penting untuk memberikan pengetahuan. Ya, saya kenapa Al-Quran nomor 2 atau di bawah Allah. Karena Al-Quran ini adalah makhluk yang diciptakan Allah sebelum alamnya ini diciptakan. Jadi Al-Quran firman Allah ini adalah makhluk ya, yang
Makhluk dalam arti jangan dipahami yang punya nyawa saja loh ya. Setelah firman Allah yang diciptakan itu sebelum alam semesta diciptakan. Itu namanya Al-Quran. Jadi kalau ditanya Al-Quran itu muncul pertama kali di mana? Lauhil Mahfud. Lauhil Mahfud itu sebelum alam semesta. Namanya Lauhil Mahfud. Jadi kalau di kelas saya tulis Lauhil Mahfud itu, tapi ini di sini nggak bisa nulis saya. Nah, kenapa Al-Quran nomor 2? Karena Quran ini kemudian mengandung pemahaman, mengandung informasi, ya, mengandung narasi atau cerita-cerita, mengandung pemahaman filsafati, ya, yang kalau itu dikumpulkan, yang kalau itu dijadikan satu sebagai sebuah metodologi misalnya, itu adalah cara untuk mengenal Allah. Jadi untuk mengenal Allah itu dengan membaca Al-Quran. Jadi kalau kita lihat dalam konstruksi ini, dalam konfigurasi ini, maka orang itu mengenal Allah seharusnya melalui Al-Quran. Jadi kalau melalui yang lain ya boleh, tetapi biasanya kurang komprehensif. Ya, jadi Al-Quran menjadi pintu masuknya pengetahuan mengenai Allah. Al-Quran ditempatkan pada tingkatan yang kedua setelah Allah. Nah, baru kemudian alam. Ya, jadi setelah Al-Quran, Allah menciptakan alam. Atau dalam konfigurasi pemikiran Rahmatan Alamin, alam ini menjadi latar untuk nanti makhluk yang lain diciptakan. Maka alam menjadi penting. Ya. Maka alam menjadi posisi yang penting setelah Al-Quran. Jadi teman-teman dilihat situ, jadi ada Allah, Al-Quran, dan alam. Nah, alam ini penting karena apa? Karena alam inilah sebagai penjelas Al-Quran. Jadi Al-Quran itu menjelaskan alam semesta diciptakan dalam mahari, misalnya itu. Alam semesta diciptakan dari dari sinar dan terpecah dan kemudian berbenturan, membentuklah berbagai macam elemen-elemen alam lain yang dalam bahasa ilmu alam disebut dengan Big Bang, ya, teori Big Bang. Ada tahun dan memunculkan planet-planet dan sebagainya, itu teori Big Bang. Dan Al-Quran ini akan menjelaskan di situ nanti ada air yang mengalir, ada tumbuhan yang tumbuh dari tanah, hujan kan kemudian di tanaman yang mulai tumbuh, dan sebagainya. Itu semua direalisasikan melalui alam. Jadi Allah tidak hanya ngomong doang, Allah tidak hanya berfirman saja, tapi juga menciptakan. Ini loh buktinya, gitu. Jadi kalau di Quran diceritakan A, ini loh realisasinya A, ada ini. Jadi Allah meninggikan tanah-tanah menjadi gunung-gunung. Ini loh ditunjukkan di alam ini juga ada gunung. Allah menunjukkan bahwa ada laut, gitu kan, air laut, air yang lebih banyak daripada daratan. Allah tunjukkan dan ciptakanlah laut itu, gunung, laut, ya, dan seisinya termasuk api di dalam air. Ya. Jadi logika alam waktu itu belum nyampe gitu. Tapi Al-Quran sudah menjelaskan ada api di dalam air. Nah, jadi api katanya kalau api kena air mati ya, tapi di dalam prakteknya api di saya lupa daerah mana itu yang di bawah laut. Api itu berada di bawah laut. Nah, dan itu menyala. Jadi ini menarik dan ada dua jenis air dalam satu laut ya, yang terbelah, satu tawar, yang satu air asin. Jadi kelihatan sekali perbedaannya ya. Di dalam di laut mana tuh? Saya lupa namanya. Kalau ke Turki itu akan melewati itu ya, laut yang terbelah. Jadi kalau teman-teman besok atau kapan bisa ke Turki melihat bagaimana laut itu terbelah. Yang satu airnya itu keruh karena air tawar, yang satu adalah bening karena air laut asin. Jadi kelihatan sekali perbedaan garis antara air tawar dan air laut itu. Nah, itu semua sudah diceritakan dalam Al-Quran. Baru kemudian Allah menciptakan melalui alam ini.
maka alam menjadi bagian yang kedua, yang ketiga di dalam urutan-urutan ini, dan yang kedua setelah ciptaan Al-Quran. Nah, setelah alam barulah diisi manusia. Jadi manusia itu termasuk ciptaan Allah yang belakangan setelah alam. Jadi alam jadi, barulah ciptaan manusia. Tapi di sini bukan persoalan ciptaannya, tetapi persoalan bagaimana cara memahami rahmatan lil alamin itu seperti apa. Jadi ini bukan urut-urutan semata ya. Ini memang urut, tetapi bukan urutan-urutan semata. Tetapi itu satu cara untuk memahami bagaimana sebenarnya manusia ini menjadi penting ya, dan diciptakan oleh Allah itu setelah alam. Ya. Artinya apa? Artinya bahwa manusia ini diberikan alam, sebelumnya diberikan alam dulu baru manusia diciptakan, itu sebagai cara Allah untuk bagaimana nanti manusia bertanggung jawab terhadap alam yang diciptakan itu. Jadi ini bukan konsep yang sederhana. Ya. Ini adalah konsep yang terstruktur, yang rapi, ya, dan kronologis. Nah, kalau dalam bahasa ilmu pengetahuan itu kronologis. Jadi manusia memberikan kontribusinya apa ketika dia hidup di alam ini. Maka posisi manusia ini adalah posisi yang di dalam urutan ini nomor 3, karena manusia sebagai pelengkap alam. Kemudian setelah manusia apa? Setelah manusia adalah ilmu. Nah, ini penting. Ya. Jadi manusia dibekali dengan ilmu. Jadi kalau bukan manusia, maka dia tidak memiliki ilmu. Ilmu nanti ada keterangannya, ilmu itu apa ya. Tapi minimal satu-satunya makhluk Allah yang diberikan ilmu itu ya manusia. Maka ilmu ini menjadi penting di sini. Jadi satu-satunya makhluk Allah yang diberikan ilmu itu hanya manusia. Maka ilmu menjadi penting bukan hanya untuk manusia, ya, bukan hanya untuk manusia, tapi ilmu itu untuk memahami agama. Nah ini agama yang kemudian setelah ilmu. Jadi kalau Allah, Al-Quran, manusia, ilmu, agama gitu. Jadi kenapa agama itu strukturnya, urutannya itu berada setelah ilmu gitu. Karena di sini Ahlus Sunnah Jamaah itu ingin memberikan tafsir bahwa kalau kita memahami agama itu harus dengan ilmu. Jadi nggak bisa manusia, agama, baru ilmu. Tidak gitu. Tapi manusia, ilmu, baru agama. Coba lihat itu dalam konstruksinya itu. Jadi manusia, ilmu, baru agama. Bukan manusia, agama, dan ilmu. Karena apa? Karena manusia melalui ilmu itulah diharapkan akan mengetahui agama. Jadi agama, dalam hal ini adalah Islam, itu hanya bisa dipahami melalui ilmu gitu. Ya. Jadi teman-teman harus berpikir ke situ, bagaimana cara kita memahami Islam yang menggunakan ilmu. Jadi bukan sekedar ya karena pengalaman, ya, pengalaman dalam arti niru-niru gitu ya, dan meniru kemudian punya pengalaman. Atau mungkin dengan sekedar ya diinterpretasi sendiri, itu nggak bisa. Kira-kira kalau sholat gini, saya membuat aturan sendiri, nggak bisa. Kira-kira wudhu itu ya gini udah cukup. Oh nggak bisa. Haji itu nggak perlu ke Mekah misalnya. Ya di Mubeng Benteng itu udah cukup, misal gitu. Nggak bisa. Karena agama itu ada aturannya. Dan aturan agama hanya bisa dipahami dengan ilmu gitu. Maka manusia untuk memahami agama dibekali ilmu, dibekali ilmu gitu. Itulah yang kemudian kenapa menempati posisi sebelum agama. Jadi manusia, ilmu, baru agama. Nah dari agama inilah muncul berbagai macam pendapat. Ya. Pendapat, ya, kemudian pemahaman, gitu kan. Kemudian bagaimana mereka melihat dari perspektif yang berbeda gitu. Nah,
Itu yang kami sebut sebagai interpretasi. Jadi agama itu sebenarnya kita pahami hanya melalui interpretasi. Jadi misalnya teman-teman dari fakultas farmasi kan? Ya betul ya, mohon maaf, tanya saya. Apakah ini fakultas farmasi ya? Betul, Bapak. Betul ya, betul. Nah, apakah interpretasi teman-teman yang kuliah di fakultas farmasi sama dengan interpretasi teman-teman yang dari fakultas teknik ya? Kan beda misalnya, seharusnya beda. Nah, interpretasi ini macam-macam, apalagi dari fakultas ilmu budaya, wah semakin beda lagi gitu. Nah, inilah kenapa kemudian agama ini kemudian multi tafsir, multi interpretasi. Jadi agama ini bukan sesuatu yang dalam bahasa ilmiah di ilmu sosial itu monolitik, ya hanya dalam satu kacamata, tidak bisa. Jadi agama harus dilihat dari berbagai macam interpretasi, dilihat dari berbagai macam pemahaman gitu. Nah ini yang kami sebut di sini interpretasi. Jadi agama itu perlu diinterpretasi, agama itu perlu ditafsirkan, agama itu perlu ditafsirkan, diinterpretasi ya. Sehingga agama ini bukan sesuatu yang aku gitu. Agama bukan sesuatu yang apa ya, yang utuh. Tapi penuh dengan interpretasi. Maka inilah yang kemudian muncul Muhammadiyah, muncul NU, muncul Ahmadiyah, muncul HTI, muncul itu karena memang interpretasi yang berbeda-beda. Di kalangan Muhammadiyah pun berbeda-beda. Di kalangan NU pun di dalamnya ada beda-beda kan itu. Jangan dikira loh kalau NU itu satu suara, satu pemahaman, tidak. Jangan dikira Muhammadiyah itu ya sudah satu, enggak. Di dalamnya berbagai cara untuk menafsirkan agama. Ya, jadi ini biar teman tahu bahwa kenapa sih selalu perbedaan? Ya karena interpretasinya berbeda. Dan itu nggak bisa terus apa ya disatukan, ya nggak bisa. Jadi ini memang satu proses yang penuh dengan dinamika, penuh dengan interpretasi, penuh dengan tafsir ya. Sehingga agama ini kemudian menjadi menjadi cair. Agama tidak kaku. Agama menjadi beragam ya, cara menafsirkannya. Nah, keragaman interpretasi, keragaman pemahaman, keragaman cara memahami agama itu nanti indikator akhirnya adalah akhlak. Boleh Anda berinterpretasi agama apapun, tapi akhlak itu menjadi ukurannya atau indikatornya. Jadi misalnya, kita bicara tentang agama cara Muhammadiyah. Gitu kan. Muhammadiyah memandang bahwa untuk melihat satu keputusan, satu Syawal, itu harus menggunakan hisab. Kan itu. Nah, sementara NU itu menggunakan ru'yah. Ru'yah itu dengan cara melihat langsung. Sering saya katakan di kelas bahwa ru'yah itu sering melihat langsung. Kalau hisab itu menghitung, harus diperhitungkan. Nah, di dalam konteks itu, maka bagaimana sebenarnya ya, orang berpendapat bahwa tetap satu Syawal itu akhlaknya bagaimana? Artinya perilaku setelah dia menetapkan itu seperti apa? Apakah dia mengatakan bahwa dia yang diputuskan itu satu-satunya kebenaran, sehingga dia menolak kebenaran yang lain? Ya. Begitu juga NU, yang diputuskan adalah melalui ru'yah. Ya. Bahwa apakah keputusan ru'yah itu satu-satunya kebenaran dan menolak kebenaran yang lain, itu yang menjadi persoalan. Jadi agama ini menjadi benar dan tidak benar itu tergantung interpretasi. Dan interpretasi itu menjadi itu berbasis agama atau tidak tergantung melihat akhlaknya, perilakunya. Ya. Jadi maksud saya ya, jadi bagaimana kita memahami orang beragama? Oke, kita tahu mereka punya pemahaman agama seperti X misalnya. Ya. Misalnya kelompok orang-orang yang
sholatnya itu kan ya stay itu kan, tidak serius gitu. Ada yang misalnya puasanya itu sebisanya gitu. Tidak kemudian puasa atau sholat kan ya semampuan dia. Tetapi intinya kan bukan masalah itu agama itu, tapi bagaimana ketika melaksanakan itu dia punya akhlak yang baik, dia tidak menyakiti orang, dia tidak memberikan apa ya justifikasi atau legitimasi dia paling benar gitu kan. Itu akhlak namanya. Jadi dalam Islam akhlak ini lebih penting. Bagaimana orang itu beragama atau tidak, paham Islam atau tidak, itu dilihat dari akhlaknya. Ya, jadi semakin biasanya gitu, semakin orang itu paham agama, akhlaknya semakin bagus. Ya, semakin bagus. Ya, semakin tinggi dia pemahaman agamanya, semakin akhlaknya semakin bagus. Nah, itu semua muaranya pada apa? Pada kebahagiaan. Jadi orang Muslim yang menurut Ahlus Sunnah Jamaah ini kalau dia itu melaksanakan urutan ini, ya, dia percaya dan yakin pada Allah, dia melaksanakan Al-Quran, ya, dia berbuat baik pada alam, dia melakukan satu proses bagaimana alam terpelihara dengan baik, dia melakukan hubungan manusia dengan baik, gitu kan. Dia juga mencari ilmu untuk memahami agama, maka dia beragama dengan baik. Gitu. Dia mencari ilmu juga untuk menginterpretasi agama, sehingga interpretasinya baik. Kalau interpretasinya baik, ya pandangannya baik, ya, dalam bahasa yang lain misalnya pikirannya baik, maka dia akan memunculkan akhlak yang baik. Jadi kalau orang itu pikirannya baik, maka dia perilakunya baik. Tapi kalau pemikirannya nggak baik, biasanya akhlaknya tidak baik. Itu semua akan mengalami satu proses yang tidak mudah dalam Islam, dan itu kalau sudah dilaksanakan dengan baik, maka apa yang dikatakan oleh Fathur Rahman, ya, Fathur Rahman dan Fazlur Rahman, maaf bukan Fathur Rahman, tapi Fazlur Rahman, itu mereka yang melakukan itu akan menjadi Muslim yang bahagia. Jadi titik akhir dari proses menjadi Islam itu adalah harus bahagia. Ya. Jadi kalau teman-teman itu merasa tidak bahagia karena Islam, wah berarti Islamnya belum benar. Jadi merasa bahagia menjadi manusia yang bahagia itu menjadi target bagaimana seorang Muslim itu menjalankan agama dengan baik sehingga mereka bisa bahagia. Jadi kalau belum bahagia maka dia tidak bisa menjalankan agama dengan baik. Itu konsep pemikiran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa kemudian saya ambil rahmatan lil alamin? Karena kita sering mendengar Islam rahmatan lil alamin, Islam rahmatan lil alamin, tapi sebenarnya apa? Ya. Nah, inilah kalau Islam hadir dengan cara seperti ini, maka Islam akan hadir juga dengan munculnya Islam sebagai rahmatan lil alamin. Ya. Jadi itu penting. Nah, sekarang bagaimana pemahaman Islam di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah? Tadi itu kan pemikirannya. Jadi pemikiran konsep mengenai rahmatan lil alamin menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah itu apa? Nah, sekarang masuk di dalam pemahaman Islam. Bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah itu memahami Islam dengan cara apa? Ya. Ini kita coba untuk melihat bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah itu memahami Islam. Di sini kami coba ada dua jalur. Yang pertama jalur intelektualitas. Jadi jalur intelektualitas ini adalah jalur yang menggunakan metode-metode ilmiah. Nah, jadi kalau boleh saya katakan dengan metode ilmiah. Yang pertama adalah
apa yang disebut sebagai metode interpretatif. Dalam bahasa agama namanya ar-ru'yah. Jadi ar-ru'yah itu pendapat. Pendapat artinya punya interpretasi, itu pendapat. Jadi cara memahami Islam itu dengan interpretasi, dengan pendapat, dengan ru'yah. Jadi kalau orang tidak punya pendapat, maka pemahaman agamanya ya kurang baik gitu. Karena dia nggak punya pendapat apapun. Agama itu ya pokoknya menjalankan ya. Sholat ya sholat gitu. Jadi itu kalau seperti itu maka kemudian pemahaman terhadap Islam kurang baik. Maka di dalam Ahlus Sunnah Jamaah metode interpretatif ini menjadi penting. Karena dia berpendapat terhadap sesuatu yang merupakan ajaran agama. Jadi bagaimana mereka punya pendapat terhadap satu ajaran agama. Namanya ar-ru'yah. Yang kedua adalah dengan cara logika. Jadi ar-ru'yah ini memahami sesuatu ya, itu dengan cara-cara ilmu pengetahuan. Interpretatif itu melalui ilmu pengetahuan. Tapi yang kedua ini dengan logika. Logika ini kan tidak selalu dengan pengetahuan. Maka dalam Islam itu namanya logika adalah yang sifatnya filsafati. Ya. Jadi orang memahami Islam itu secara filsafati. Seperti Ibnu Khaldun, seperti misalnya kelompok-kelompok Imam Ghazali itu kan. Itu kan dia memahami Islam secara logika dengan filsafat. Dengan ilmu kalam. Ilmu kalam itu ilmu filsafat. Ilmu teologi, ilmu tentang akidah. Jadi ilmu tentang akidah atau teologi. Itu dia menggunakan logika. Nah, pedoman atau cara seperti ini secara intelektual, ilmiah ini, maka sebenarnya memahami Islamnya itu tidak mudah. Jadi betul-betul untuk memahami Islam itu dibutuhkan ar-ru'yah, dibutuhkan satu daya kreatif interpretasi untuk satu hukum. Jadi kalau teman-teman nggak punya pemahaman yang interpretatif dan dalam bahasa di sini kita gunakan ar-ru'yah, maka Islam kita jangan-jangan Islam yang ikut-ikutan kan itu. Apalagi dengan filsafat, dengan logika. Contoh misalnya, kenapa sih sholat duhur itu 4 rakaat itu? Kok 3 saja ya? Kan duhur itu kan waktunya sempit. Nah itu nggak bisa dijelaskan secara syariah. Kalau dengan syariah itu ya udah 4 nggak boleh digugat itu. Tapi secara logika filsafati itu perlu dijelaskan. Kenapa sholat itu kok 4 rakaat sholat duhur itu? Ya. Padahal itu pas jam-jam sibuk dan pas jam-jam panas gitu kan. Kenapa ya harus makan dan sebagainya? Kenapa harus 4? Kenapa tidak 2 saja? Nah, itu bisa dijawab secara logis, bisa dijawab secara filsafati. Nah, contoh misalnya di dalam sholat ini, kalau sholat duhur itu 2 rakaat, gitu kan, maka kemudian padahal sholat duhur ini adalah posisi matahari, itu kan mulai lengser dari posisi matahari tegak lurus. Jadi kalau dalam ilmu falak atau ilmu keperbintangan itu ya, ilmu tata surya dan sebagainya itu kan waktu duhur itu kan waktu di mana matahari mulai bergeser dari ketika matahari itu tegak lurus dengan suatu benda. Jadi mulai bergeser, sedikit bergeser itu sudah mulai masuk duhur. Nah, kenapa 4? Karena diperkirakan pergeseran matahari dari ketegaknya antara matahari dan suatu benda itu membutuhkan kira-kira 5-10 menit untuk berubah. Karena
pergeseran itu sangat bahaya. Ya. Jadi dalam bahasa antropologi namanya liminal. Jadi waktu liminal, waktu yang bahaya, pergeseran itu. Maka walaupun siang, walaupun panas, itu diberikan waktu agak panjang dan rakaatnya 4. Biar dalam waktu yang cukup panjang itu punya kesempatan beribadah dan berdoa. Gitu. Itu logikanya sederhana kayak gitu menurut saya. Ya. Itu kan menurut saya kan boleh, Wong. Agama kan menurut saya, bukan menurut orang lain. Gitu. Jadi menurut saya itu memang waktu bahaya dan itu memang kemudian diberi waktu sampai 4 rakaat itu dalam rangka biar punya kesempatan banyak untuk berdoa. Karena waktu itu adalah waktu liminal, waktu yang bahaya dalam ilmu budaya. Waktu liminal itu ilmu yang bahaya. Ya. Di samping duhur juga misalnya maghrib. Maghrib itu adalah waktu liminal. Mengapa? Proses tenggelamnya matahari itu juga ketidakseimbangan alam. Jadi ternyata di dalam ilmu astronomi itu kan ketika posisi pergeseran waktu karena posisi matahari, bulan dan bumi itu tidak seimbang, terutama pada saat terbenamnya matahari itu kan mulai ada posisi yang lurus ya, sehingga sinar matahari ketutup ke bumi ini ketutup oleh bulan itu kan. Nah, posisi itu bahaya dan makanya Allah memberikan waktu itu sebagai waktu untuk ibadah, untuk sholat. Ya. Jadi kalau orang Jawa, maghrib jangan keluar, itu terutama perempuan. Ya. Maghrib jangan duduk di depan pintu, gitu. Karena memang waktu itu memang bahaya. Ya. Bahaya dalam arti kultural ya, bahaya dalam arti budaya. Ya. Ya mungkin kesambet, mungkin disamber canda Allah, itu kan orang Jawa kan gitu. Nanti ada dalam bahasa Jawa yang sering dipakai itu adalah wewe. Wewe itu adalah jin perempuan itu kan yang seringkali mencuri orang-orang yang ketika maghrib duduk di depan pintu. Ini tradisi budaya Jawa yang nggak paham ke situ, tetapi itu adalah bentuk kearifan lokal untuk memahami perubahan waktu liminal yang menurut Islam itu sangat bahaya. Jadi maka orang yang paham itu biasanya kalau ada anak perempuan jangan keluar ya maghrib gitu, karena seringkali terjadi sesuatu pas maghrib itu. Ini logika budayanya seperti itu, logika filsafatnya seperti itu. Nah, jadi dalam Islam ini menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah dipahami yang pertama adalah secara intelektual, ya, secara ilmiah itu, yaitu metode interpretatif, ar-ru'yah, dan metode logika atau filsafati. Yang kedua adalah secara pragmatis. Bagaimana Islam ini dipahami secara ya. Bagaimana kalau saya mengajar tapi menggunakan Islam? Bagaimana saya berdagang tapi menggunakan teman-teman ini belajar tapi menggunakan Islam? Jadi Islam digunakan secara pragmatis. Itu bagaimana? Nah, di dalam Ahlus Sunnah Jamaah itu ada namanya metode fikih. Jadi fikih itu sebagaimana awal kita diskusi atau awal kita kuliah, beda dengan syariah. Ya. Kalau syariah itu pedoman pokok, fikih adalah pedoman pragmatisnya. Sholat apa? Menghadap kiblat. Fikihnya ada yang agak menceng, itu kan seperti Muhammadiyah kan menceng. NU lurus, itu fikihnya. Ya. Kan semua itu tutup auratnya, misalnya gitu kan. Tapi fikihnya nutupnya macam-macam, ada yang agak ketat, kompor ya. Batman itu kan jilbabnya lewas. Jadi kalau bonceng itu kayak berkibar kayak kelebetnya Batman itu kan, kayak sayapnya Batman dan Superman itu kan. Ada yang kayak gitu ya. Ada yang ketat sekali. Jadi membedakan perempuan ini pakai pelit ya, karena ketatnya dan lika-liku tubuhnya kelihatan sekali itu. Jadi
Tapi mungkin maksudnya menutup aurat, tetapi cara menutupnya berbeda-beda, itu namanya fikih. Itu juga sama sholat, ya. Sholatnya 4 rakaat sama, tapi caranya berbeda-beda. Bismillahnya pakai enggak ketika baca Fatihah, itu kan beda. Kemudian pakai Waalaikumsalam atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lagi, itu kan. Macam-macam. Jadi satu sholat itu ada beberapa yang berbeda-beda menurut fikihnya. Maka itu harus dipahami. Jadi kita harus memahami tata cara fikih di dalam kehidupan sehari-hari kita itu. Berdagang juga gitu. Apa sih yang disebut dengan riba? Kalau syariahnya kan riba haram. Kalau fikihnya enggak. Yang mengandung riba itu yang seperti apa? Itu fikih. Gitu kan? Kemudian juga nanti misalnya di dalam politik gitu. Syariahnya ini suaranya apa ya? Air ya? Air atau hujan? Ada petir kah? Kok suaranya kayak gluduk-gluduk gitu ya? Ya, di dalam fikih ini macam-macam, syariah juga macam-macam. Sehingga inilah yang kemudian Islam harus memahamkan seperti itu, ya, memakai metode pragmatis namanya fikih. Gitu. Nah, ini salah satu contoh, ya. Terus kemudian metode pragmatis yang lain apa? Apa yang disebut dengan strategi yang komprehensif. Jadi dalam ilmu pengetahuan namanya metode multidimensional, ya. Metode yang komprehensif. Itu strategi yang komprehensif. Nah, ada 4 cara memahami Islam dalam pemikiran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama, secara garis besar ada 2, tapi nanti jumlahnya 4. 2 itu adalah intelektual dengan metode intelektual. Yang kedua adalah dengan metode pragmatis. Yang intelektual ada 2, yaitu interpretasi dan logika. Ya. Yang pragmatis ada secara fikih dan ada secara yang strategi yang komprehensif. Nah, itu cara memahami atau metode pemahaman Islam menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Maka disitulah yang kemudian praktek-praktek Islam di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah itu biasanya yang paling lengkap, paling komprehensif. Nah, kalau kita lihat dalam struktur ini, teman-teman yang bisa Arab ya gampang ya. Mungkin ada yang tidak bisa membaca. Yang pertama itu yang atas itu ar-ru'yah. Yang kedua al-kalam. Yang ketiga fikih. Ya, jadi kalau kita baca ar-ru'yah, al-kalam, al-fikih. Nah, ar-ru'yah dan kalam itu masuk dalam fikrah al-mafahim. Jadi pemikiran, pemahaman. Nah, kalau dalam bahasa yang lain adalah pemikiran intelektual. Ini yang bahasa Arab yang nomor 1. Yang kedua adalah al-fikr al-amal. Pemikiran yang praktis. Nah, tadi sudah saya sebut kalau yang pemahaman intelektual ada 2, ar-ru'yah dan kalam. Kalau yang pemikiran pragmatis juga ada 2, yaitu al-fiqh dan al-siyasah. Jadi kalau yang fikr al-amal, pemikiran yang pragmatis, itu ada 2, yaitu al-fiqh dan kemudian as-siyasah wal mujtami. Ini konstruksi pemahaman Islam dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ini menjadi penting bagaimana nanti kita memahami Islam kontekstual. Tadi saya katakan bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah itu cara berpikirnya melalui konsep holistik ya. Dari Allah kemudian diturunkan sampai pada tercapainya kebahagiaan, akhlak dan kebahagiaan itu. Dan itu akan menjadi penting karena itu semua dicapai dengan cara pemahaman Islam yang benar, gitu. Yaitu dengan cara interpretatif dan logis. Yang kedua adalah secara pragmatis, yaitu fikih dan strategi komprehensif. Nah, ini menjadi penting. Bagaimana sebenarnya teman-teman ini memahami Islam secara
secara baik gitu ya, untuk memainkan Islam secara baik dengan menggunakan cara seperti ini. Nah, sekarang kontekstualisasinya. Bagaimana pemikiran yang tadi, pemikiran yang sifat holistiknya. Ada Allah, Al-Quran, manusia, ilmu, agama, dan sebagainya sampai kebahagiaan. Itu dipraktekkan di dalam ajaran Islam. Dalam hal ini saya coba contohkan adalah Islam yang berkaitan dengan rukun Islam. Nah, jadi rukun Islam ini adalah satu contoh bagaimana agama, ya, satu contoh bagaimana agama ini diaktualisasikan, dikontekstualisasikan, dipraktekkan. Ini rukun Islam. Yang pertama adalah yang kita sebut rukun Islam itu kan ada 5. Ya. Mungkin teman-teman sudah hafal banget ini, sudah SD. Ada syahadat, ada sholat, ada puasa, zakat, haji, kan itu toh. Jadi dalam Islam itu percaya atau melaksanakan rukun Islam itu adalah bagian pokok ya di dalam Islam. Nah, ya ini pasti sudah hafal. Yang pertama adalah syahadat. Di dalam pemikiran syahadat ini bukan sekedar bagaimana kita membaca syahadat ya, dengan asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selesai, bukan itu. Tapi itu kan hanya bacaan. Itu kan hanya pernyataan, statement gitu kan. Statement itu menunjukkan dia itu Islam dengan mengucapkan syahadat. Belum dikontekskan. Ya. Jadi syahadat itu belum dikontekskan, baru dibaca, ya. Baru di statementkan, baru dipernyatakan, baru dinyatakan. Jadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu baru dipraktek dinyatakan, baru ada statement. Nah, prakteknya gimana? Kontekstualisasinya seperti apa? Maka di dalam pemikiran Ahlus Sunnah wal Jamaah, syahadat itu adalah bentuk kesaksian epistemologi. Ini mungkin agak pernah dengar epistemologi, tapi yang sudah pernah dengar mungkin agak mudah. Kesaksian epistemologi itu adalah kesaksian yang didasarkan pada ilmu. Jadi kalau kita berpikir dan membaca asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu bukan sekedar bibir yang bicara, tapi didasarkan pada ilmu pengetahuan. Bil ilmi. Jadi dipikir-pikir kan, asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Kenapa bentuk kalimatnya penafian dan penegasan? Ini kalau di kelas saya tulis itu kan, ada asyhadu an la ilaha, tidak ada Tuhan. Ya, la ilaha, tidak ada Tuhan apapun, siapapun nggak ada. Illallah, kecuali Allah. Kalimatnya itu begitu ya, bukan asyhadu la, misalnya asyhadu Allahu Rabbi. Nah, gitu. Kenapa tidak seperti itu? Ya. Saya bersaksi Allah itu Tuhanku. Kok nggak gitu ya? Tapi kok asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Dan ini menarik. Itu bukan kalimat yang dibuat-buat, tapi kalimat baku yang sangat pragmatis dan sangat luar biasa, kalimat syahadat itu. Maka dalam satu kajian ya, ketika saya di sekolah di S2 itu, di sana itu dia mengatakan syahadat itu adalah the magic word ya. Syahadat itu kata-kata magis, kata-kata magic. Karena dengan syahadat, orang yang dosanya banyak, orang yang kafir yang dosanya banyak itu kemudian dihapus, di-delete oleh Allah. Dosanya di-delete dan dia mulai nol, seperti bayi yang baru lahir. Ini magicnya. Kalimat itu pendek tetapi menghapus sesuatu yang luar biasa. Maka itu harus dipahami betul. Ya, walaupun syahadat cuma 2 kalimat, tapi itu mengandung makna yang luar biasa. Ya.
Jadi itu adalah salah satu memahami syahadat secara epistemologis. Yang kedua adalah syahadat ini juga harus dipahami secara al-kasyaf, al-huda, petunjuk. Jadi syahadat ini tidak semua orang mau membaca. Syahadat ini tidak semua orang mengakui. Ya. Apalagi mengakui, ya membaca saja nggak mau. Karena ternyata syahadat ini yang bisa membaca dan mau membaca itu adalah orang-orang yang mendapatkan al-huda, mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk. Ya, dalam bahasa agama namanya al-kasyaf. Ya, dalam perspektif ini, maka sebenarnya syahadat ini kalimat yang luar biasa, kalimat yang tidak main-main. Gitu ya. Karena membaca saja kok dadak, ya bahasa Jawa ya kok dadak ya. Kenapa hanya membaca saja kok mengharuskan dengan ilmu dan mengharuskan dengan al-kasyaf atau al-hidayah atau petunjuk. Itulah yang kemudian saya katakan syahadat ini memang betul-betul kalimat yang luar biasa. Jadi bukan sekedar kalimat kesaksian, tapi ini adalah sebuah statement yang mengandung keilmuan epistemologi dan mengandung hidayah, al-kasyaf atau al-huda. Jadi itu yang menarik dalam konteks bagaimana memahami syahadat secara kontekstual. Tapi juga ada cara memahami yang lain, misalnya selain syahadat, sholat. Sholat itu kalau kita pahami secara syariah, jelas. Itu perilaku yang didahului dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Selesai, itu secara syariah. Yang di dalamnya ada sujud, ada ruko, itu kan dengan bacaan tertentu, menghadap kiblat, bla 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 gitu kan. Itu sholat, ya. Tapi secara kontekstual, sholat nggak kayak gitu. Bukan hanya itu yang namanya sholat, maksud saya gitu. Sholat itu harus punya kekuatan untuk tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu harus memiliki kekuatan untuk mencegah perbuatan yang keji dan munkar. Nah, jadi kalau kita jengkulit-jengkulit itu terus pokoknya ruku, sujud, salam, takbir gitu. Ya, itu sholat, ya betul sholat. Tetapi itu belum menyentuh aspek kontekstualnya. Secara syariah sah. Jadi kalau sholat cuma itu aja sah, Anda sudah gugur dari kewajiban. Ya, jadi kewajiban yang kemudian kalau nggak mengerjakan dosa besar, itu Anda sudah gugur. Kita sudah nggak punya kewajiban. Tetapi arti sholat sebagai cara untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar itu belum didapat gitu. Padahal itu inti dari ajaran sholat. Tanha anil fahsya'i wal munkar, mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau ada sholat kok masih berbuat keji gitu ya, menyakiti orang, apalagi menyakiti ini macam-macam pada tahap yang 1 sampai tahap ke-1000 kan, dari hanya ngomongan sampai membunuh, itu kan perbuatan keji. Fitnah itu kan perbuatan keji. Kenapa orang suka memfitnah? Kenapa suka orang itu gosip gitu ya? Kenapa orang itu suka ya macam-macam lah ya, membicarakan orang sampai memfitnah sampai macam-macam. Kenapa? Padahal dia sholat. Itulah yang saya katakan bahwa sholatnya dia itu belum sholat yang sesungguhnya, tapi sholat hanya menggugurkan kewajiban. Itu tanha anil fahsya'i wal munkar. Dan yang kedua adalah wal munkar. Sholat itu ya harus bisa mencegah sesuatu yang mungkar, kemungkaran. Ada pesta miras, ya kalau bisa diingatkan. Kalau diingatkan dilawan ya sudah gitu kan, nggak usah dilawan terus perang terus walah tusuk-tusuk aja gitu. Tapi sebisa kita mengingatkan, kalau enggak ya sudah. Artinya kita bisa mencegah sesuatu yang mungkar, terutama diri kita jangan sampai melakukan itu sudah baik ya. Jadi sholat seharusnya bisa mencegah itu, yang sholat itu
bisa mencegah dirinya untuk berbuat yang keji, tapi sekaligus juga bisa mencegah perbuatan yang mungkar. Ini tidak mudah dalam Islam. Tetapi orang yang betul-betul sholat, ya, sholat yang betul-betul dilakukan dengan cara yang baik, sesuai dengan syariah, itu insya Allah akan mendapatkan cara berpikir dan perilaku yang tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi itu seringkali kenapa banyak orang yang sholat, ya, itu dia berubah menjadi orang yang baik sekali, menghormati orang, santun, ya. Dia tidak mungkar lagi. Tapi ada yang banyak juga yang sholat tetap menjadi-jadi gitu kan. Dia semakin brutal, semakin sedikit-sedikit Allahu Akbar gitu kan. Sedikit-sedikit perang, sedikit-sedikit itu menurut saya kok gitu ya? Apakah sholat untuk menjadikan dia seperti itu? Maka saya secara sederhana mengatakan, oh berarti dia sholatnya nggak benar. Sholatnya tidak benar karena dia masih melakukan seperti itu. Dia masih melakukan fahsya, melakukan kekejian, wal mungkar, dan melakukan kemungkaran. Maka sholatnya dipertanyakan. Maka kontekstualisasi sholat itu tidak ada. Nah, ini salah satu contoh ya. Yang ketiga adalah puasa. Puasa juga gitu. Puasa dalam arti syariah jelas ya. Bangun tidur, sahur, punya puasa, nggak makan dan nggak minum, tidak berhubungan dengan tidak berhubungan dengan perempuan, yang perempuan tidak berhubungan dengan laki-laki dan sebagainya. Maghrib, makan, selesai. Udah, sah. Tetapi, apakah puasa yang seperti itu sebagaimana yang dijanjikan Al-Quran, akan menjadi orang lebih takwa. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Apakah kita sudah sampai tahap takwa? Puasa tetap seperti itu kan? Tidak puasa ya seperti itu, jadi gak ada bedanya. Puasa ya gitu, tidak puasa seperti itu gitu. Jadi konsekuensi puasa nggak ada apa-apanya. Gitu. Akibat puasa nggak ada pembedaan apapun di situ. Jadi sama aja. Yang puasa ya gitu, yang nggak puasa kayak gitu, itu kan sama. Nah, itu apakah yang seringkali di dalam pemikiran Islam, apakah mereka benar-benar puasa atau tidak gitu. Dan ini yang bagaimana menjadi cara berpikir Ahlussunnah wal Jamaah, bagaimana puasa itu ya seharusnya itu mampu untuk menciptakan dirinya menjadi manusia yang bertakwa. Semakin banyak puasa, semakin bertakwa itu kan. Tapi kalau puasa kok masih seperti itu, masih ya tidak ada bedanya, maka kontekstualisasi puasa tidak terjadi. Ya, itu hanya menjalankan syariah, tapi kontekstualisasinya nggak ada gitu. Nah ini mutakin ya. Kemudian zakat, ya. Zakat juga gitu kan. Zakat ini kan satu proses bagaimana memberikan sebagian harta kita kepada orang lain. Dalam bahasa agama itu al-fitrah, untuk mensucikan harta kita. Ya, jadi zakat fitrah itu kan zakat untuk mensucikan harta kita. Termasuk zakat mal. Ya. Zakat ada dua, ada zakat fitrah dan zakat mal. Zakat mal itu harta benda. Kalau fitrah itu zakat diri kita. Yang kalau pas Idul Fitri itu seringkali kita ngasih beras 2,5 kilo itu kan atau lebih, ada yang uang itu fitrah. Itu mensucikan diri kita karena fitrah untuk diri kita. Tapi kalau almal itu untuk harta kita. Nah, kalau zakat itu sudah dikontekstualisasikan, maka disitulah muncul apa yang disebut dengan socio-economic justice. Bagaimana keadilan sosial ekonomi tercipta. Nah, ini menarik ya. Jadi menarik karena apa? Kalau orang sudah zakat,
kok keadilan sosial ekonomi tidak tercapai, maka zakatnya juga bermasalah kan gitu. Jadi misalnya katakanlah Indonesia ini kan umat Islamnya kan hampir 70%. Mungkin ya, saya nggak tahu pastinya berapa, tapi kira-kira tahun 2025 ini umat Islam 75% misalnya gitu, atau lebih sedikit lah gitu ya. Tapi dengan zakat, kenapa masih banyak orang yang miskin, terutama orang Islam? Kalau toh ada zakat mal, ya zakat mal ini kan yang level besar ya, itu seharusnya orang-orang miskin yang ada di Indonesia sudah nggak ada. Karena zakat mal ini bisa dibagikan mereka sebagai alat produksi yang lain, sebagai alat untuk kreatif produktif gitu ya, untuk kreatif produktif. Ya. Tapi nyatanya kan enggak. Jadi ini menunjukkan bahwa zakat belum menjadi bagian dari socio-economic justice, belum menjadi keadilan sosial ekonomi. Ya. Zakat semacam cara untuk menghilangkan kewajiban. Sementara yang penerima zakat, zakat ini hanya semacam BLT kan, bantuan langsung tunai. Setelah itu habis gitu ya. Nah, ini menjadi penting bagaimana sebenarnya Islam secara ekonomi ini menjadi lemah karena kontekstualisasi ajaran ini tidak pernah ditafsirkan melalui program-program pembangunan, program-program yang berkaitan dengan penguatan ekonomi. Dan ini zakat seringkali gagal untuk itu, ya. Paling-paling hanya untuk mensucikan harta kita dan kemudian untuk mensucikan diri kita, itu sudah cukup, sudah selesai. Tapi aspek yang kemudian memunculkan keadilan sosial ekonomi nggak muncul di situ. Ya. Dan kemudian haji. Nah, haji ini menjadi rukun Islam yang terakhir, dan haji ini kalau kita lihat ini merupakan rangkuman dari syahadat, sholat, puasa, zakat ya. Jadi haji itu ada syahadatnya, haji itu ada sholatnya, kan itu. Masuk haji nggak sholat itu kan. Haji juga ada puasanya, mau kok tawaf, masuk tawaf makan minum itu kan puasa. Dan ada zakatnya, ya. Harus mengeluarkan kalau itu melanggar ada dam namanya, ya itu sanksi. Nah, haji ini kan kalau orang yang melakukan haji seharusnya kan sudah menjadi manusia sempurna nih, kan sudah haji ya. Syahadat sudah, sholat sudah, puasa sudah, zakat sudah. Dan haji ini adalah penyempurna dia sebagai seorang muslim. Maka di dalam konsep Ahlus Sunnah Jamaah, haji ini merupakan muslim yang kafah, gitu. Muslim yang sempurna. Tapi sayangnya, kesempurnaan seorang muslim yang bertitel haji ini justru kadang-kadang menempatkan diri banyak kekurangan. Jadi bukan kesempurnaan yang muncul, tapi justru kekurangan. Haji kok korupsi gitu kan, haji kok apalah macam-macam ya. Ini menunjukkan bahwa dia sebagai orang yang memiliki kesempurnaan di dalam Islam, tapi secara sosial ekonomi dia tidak sempurna. Ini yang disebut dengan kontekstualisasi. Jadi antara praktek keagamaan ya, dengan praktek di dalam konteksnya itu berbeda. Inilah yang seringkali kenapa Islam itu selalu tidak pernah ya, memberikan satu solusi di dalam persoalan sosial, ya, persoalan ekonomi, persoalan budaya, karena Islam hanya dipandang sebagai sebuah konsep syariah, sebagai konsep hukum yang tidak pernah dikontekstualisasikan melalui berbagai macam kegiatan yang mengarah pada tindakan pragmatis. Nah, ini pemikiran di dalam konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, saya kira kita masih punya 1/4 jam. Ini saya tanya sebelum saya tutup, apakah kalau ada pertanyaan, kita tutup dan masuk ke pertanyaan. Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Ada pertanyaan? Halo? Masih mendengar saya kan? Masih, Pak. Oke. Kalau ada pertanyaan, silakan.
Ini mau saya tutup screen-nya. Kalau ada pertanyaan kita waktu 10 menit kita diskusi. Ya. Saya tutup. Ada yang bertanya? Untuk saat ini belum ada pertanyaan, Bapak. Oh, nggak ada. Ya, dan saat-saat setelahnya juga nggak ada pertanyaan kan gitu. Saat ini nggak ada, ya nanti juga nggak ada. Oke. Ya, saya lanjutkan. Jadi itu adalah apa yang kami berikan ini adalah bagaimana teman-teman secara kontekstual Islam itu dipahami. Kan awalnya kita menggunakan istilah Islam kontekstual. Ya. Maka kontekstualisasi Islam itu seperti itu. Ini contohnya adalah rukun Islam, belum rukun iman ini, baru rukun Islam. Ya. Bahwa rukun Islam itu merupakan syarat syariah, ya. Bahwa rukun Islam itu syarat menjadi seorang muslim menjadi sempurna, iya. Tetapi kesempurnaan di dalam Islam itu lebih sempurna jika dikontekstualisasikan. Gitu. Jadi kalau tidak ada kontekstualisasinya, maka Islam itu ya hanya di syariah itu selesai. Dosanya sudah terhapus karena sudah menjalankan syariah itu, tapi kena dosa lagi karena kontekstualisasinya berbeda, menceng gitu ya. Jadi syariah benar, sholatnya benar, tiba-tiba dia setelah sholat makan sesuatu yang justru itu menghilangkan makna sholat. Sholatnya kayak benar, tapi setelah sholat dia korupsi misalnya gitu ya. Sehingga makna sholat sebagai tanha anil fahsya'i wal munkar nggak ada. Itu contoh. Nah, ini yang perlu dipikirkan memahami Islam. Nah, kontekstualisasi itu kalau kami jelaskan lebih jauh, misalnya kita lihat konsep syahadat itu kesaksian epistemologi pengetahuan. Tadi sudah saya singgung ya. Epistemologi itu apa? Bil ilmi, ilmu dan al-kasyaf al-huda. Nah, bil ilmi itu apa? Kesaksian dengan cara pengetahuan itu apa? Yaitu dengan cara dialogis dialektik berbasis pengetahuan. Jadi teman-teman ini akan mendapatkan ilmu, akan mendapatkan pengetahuan kalau ada dialognya. Ada pertanyaan, ada sanggahan, ada diskusi. Tapi kalau diem mendengarkan sambil ngantuk-ngantuk itu kan, sambil nggak tahu laptopnya hidup tapi orangnya pergi gitu kan. Jadi ada kayak gitu kan macam-macam mahasiswa itu. Ya, karena ya pengalaman ngajar model daring ini kan macam-macam tuh. Laptopnya dihidupin gitu. Tapi orangnya pergi. Nah, itu tanpa dialog maka pengetahuan nggak akan didapat. Jadi teman-teman hanya mendengarkan, ini paling nanti dapatnya cuma nilai, ilmunya nggak dapat itu. Yakin itu, jadi teman kalau kuliah cuma mendengarkan nyatet, ujian lulus, setelah lulus itu ada pertanyaan-pertanyaan di dunia real, itu sulit menjawab. Kenapa orang-orang tertentu yang begitu aktif itu lebih cepat dia mendapatkan ya dalam bahasa yang lain pekerjaan misalnya, karena dia aktif. Dia bisa menyelesaikan persoalan. Coba interview di pekerjaan-pekerjaan itu kan selalu untuk merumuskan suatu masalah dan menyelesaikannya. Bukan menjawab soal multiple choice atau membahas soal itu, tetapi bagaimana dia memecahkan suatu masalah. Kalau tidak pernah dialog, maka pengetahuan untuk memecahkan masalah tidak akan diperoleh. Maka di dalam konsep syahadah pun kita harus berdialog. Tadi contohnya saya berikan, misalnya asyhadu an la ilaha illallah. Kenapa kalimatnya kok seperti itu ya? Mencari jawaban. Kok tidak asyhadu Allah Rabbi, asyhadullah Rabbi. Saya bersaksi bahwa Allah itu Rabbi, Tuhan. Kok enggak gitu ya? Kenapa ada susunan bahasa asyhadu an la ilaha illallah? Kenapa tidak ada Tuhan selain Allah? Kenapa tidak ada Tuhannya ada di situ? Nah, jadi teman-teman nggak pernah mempertanyakan itu pasti karena ya udah aja, udah hidup gitu kan. Ini udah bisa hidup, bisa makan, bisa naik mobil, bisa pakai HP, udah cukup itu. Tapi tidak pernah menanyakan sesuatu yang mendasar dalam hidup kita. Jadi
syahadat itu kan sesuatu yang mendasar dan menyelamatkan diri kita, tapi nggak pernah dipikir. Ya. Tapi masalah HP, laptop, gitu kan, nonton, neng kafe, gitu, ngopi-ngopi, gitu. Itu justru yang sesuatu yang nggak mendasar. Itu seringkali menjadi perdebatan, menjadi apa? Pembicaraan setiap hari. Wah, ini ada iPhone 16, oh, jadi persoalan. Ribet, mau beli, nggak punya uang, nggak beli temannya udah punya, itu kan. Kenapa hal yang tidak mendasar justru menjadi persoalan, tapi yang mendasar itu dilupakan. Nah, ini maksud saya. Ya, jadi kenapa kemudian agama ini atau bersyahadat itu, ini khususnya bersyahadat, ini harus berilmu karena jangan sampai kita bersyahadat itu hanya omong kosong, hanya omon-omon gitu ya. Jadi syahadat itu kayak omon-omon aja, asyhadu alla ilaha illallah, selesai. Tapi jangan gitu, tapi ada satu proses dialogis dan itu adalah basis untuk memperoleh pengetahuan. Jadi pengetahuan itu diperoleh dengan dialog. Ya. Jadi tidak monolog, ya, tidak diterima begitu saja, tapi ada dialog. Kenapa, bagaimana, dan sebagainya. Nah, di dalam konsep pengetahuan, dialogis berbasis ilmu pengetahuan itu adalah yang ada prosesnya, ada prosesualnya. Dialog itu kan ada prosesnya. Ada tesis, antitesis, ada aksi, ada reaksi. Itu ada prosesnya. Ada yang kronologis, ada linear, dan sebagainya. Jadi konsep pemahaman kita terhadap syahadat itu prosesual. Mungkin waktu SD taunya syahadat itu hanya semacam kata-kata biasa. Kemudian SMP mulai paham itu maksudnya adalah tiada Tuhan selain Allah, itu kan selesai. Muhammad Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah, selesai. SMA mulai mikir-mikir, ya, kenapa orang Islam harus membaca syahadat, gitu kan. Di perguruan tinggi jangan mikir cuma itu. Kenapa kalimatnya seperti itu, gitu kan. Itu namanya prosesual. Jadi bil ilmi itu adalah prosesual. Teman-teman ini menjadi sarjana harus melalui proses. Tidak bisa terus BIM salah BIM dapatkan ijazah UGM, ya. Nanti tidak dijadikan pertanyaan-pertanyaan para ini kan, tim-tim yang mencari ini ijazahmu asli palsu gitu kan. Karena prosesnya nggak jelas gitu. Maka untuk menjadikan kita punya pengetahuan yang jelas, perlu ada proses yang jelas. Kemudian ada yang namanya proses itu apa? Proses itu adalah sesuatu yang sifatnya considering. Ada proses considering. Considering itu apa? Ada anggapan-anggapan bahwa ada apa namanya atau prefect ya, ada sesuatu yang kita meyakini bahwa itu ada. Itu considering. Jadi misalnya kita belum benar tahu Allah, iya, tapi Anda harus meyakini itu. Considering. Dan juga ada setelah Allah itu kita yakini ada, kemudian kita absorbing. Absorbing itu dan menerima ya, absorb itu kan menerima. Dengan pemahaman yang benar, maka pengetahuan tentang tauhid Allah itu kita terima dengan baik. Kita serap itu sebagai pengetahuan. Nah, setelah kita terima itu, kita menjadi acceptable. Artinya bisa diterima akal kita. Jadi Islam itu logis ya. Jadi kalau akal kita menolak, nah itu jadi persoalan. Kenapa? Misalnya di situ bukan Allah satu-satunya Tuhan, tapi banyak Tuhan misalnya. Akal nggak bisa menerima. Kenapa? Karena kalau Tuhannya banyak, nanti kacau ya. Yang satu pengen dijadikan siang, satunya pengen malam, itu kan nanti mataharinya pecah itu. Ya, paling tidak itu nanti ada 2 bulan. Ya. Bulan yang satu nutupi matahari, ya, yang satu nutupi bumi, sehingga siang itu selalu ada, misalnya gitu. Jadi konsep mengenai apa syahadat ini kemudian harus acceptable dan itu sifatnya rasional. Dan setelah acceptable bisa diterima, maka confine, maka menjadi yakin. Jadi prosesualnya seperti itu, ya, ada considering, ada absorbing, ada acceptable, ada confine. Itu adalah cara kita memahami di dalam memahami syahadat.
Ini bisa dibaca di Quran surat Al-Alaq gitu ya. Dan kemudian bil kasyaf al-huda itu apa? Tadi saya sebutkan hidayah, itu petunjuk dari Allah. Maka orang yang bisa bersyahadat itu di samping punya akal, punya ilmu, tapi karena juga mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah. Jadi orang yang tidak mendapatkan hidayah, walaupun dia punya ilmu setinggi langit, dia tidak akan pernah bisa membaca syahadat. Ya, jadi walaupun dia ilmunya setinggi langit, tapi kalau tidak mendapatkan hidayah, maka dia tidak akan memperoleh atau bisa membaca syahadat. Jadi itu sesuatu yang penting di dalam kita memahami kontekstualisasi di dalam Islam. Ya. Nah ini masih 5 menit, jadi ini waktunya untuk diskusi. Ini besok kita lanjutkan minggu depan ya. Oke, ini saya stop dulu.